di sebuah pagi yang cerah. Seorang perempuan bernama Yati menatap layar ponselnya dengan senyum kecil. Email dari perusahaan PT Maju Jadi Corp yang ia kirim sebulan lalu akhirnya dibalas. Selamat, Anda lolos tahap administrasi. Harap hadir untuk wawancara pada tanggal 15 Agustus pukul 9 WIB di Jakarta Timur. Baginya, ini adalah awal dari kehidupan baru. Setelah berbulan-bulan menganggur di Pemalang, kesempatan kerja di Jakarta seperti mimpi yang jadi nyata. Ia segera mengabari sahabatnya, Rara, yang kebetulan juga mendapat panggilan kerja dari perusahaan yang sama. Ra, besok sore kita berangkat ya. Aku udah pesan tiket travel. Siap, Ti. Aku udah siapin semua berkas. Bismillah. Semoga rezeki kita. Malam itu, mereka berdua menyiapkan barang-barang kecil, map dokumen, pakaian rapi, dan sedikit bekal untuk perjalanan. Tidak ada firasat aneh, hanya semangat dan harapan besar. Sorenya travel yang mereka tumpangi berangkat pukul 6 sore. 6 penumpang duduk rapi. Suasana hening kecuali suara musik dangdut dari radio sopir. Di tengah perjalanan, sopir sempat berkata pelan, "Kita ambil jalan alternatif ya Mbak, soalnya tol macet banget malam ini." Awalnya tak ada yang curiga, namun 2 jam kemudian, jalan mulai sepi, gelap dan kabut tebal menutupi pandangan. Tidak ada lampu jalan, hanya sorot lampu mobil yang menembus udara dingin. Yati mulai gelisah. Ia membuka peta di ponsel, namun sinyal menghilang. Ra, kok jalannya nggak ada di Google Maps ya? Mungkin sinyalnya jelek, Ti. Sopir tetap diam, matanya fokus ke depan. Tapi Yati memperhatikan sesuatu. Papan penunjuk jalan bertuliskan kawasan industri Cempaka dengan cat lusuh dan berlumut. Padahal sejauh yang ia tahu, tidak pernah ada kawasan industri di tengah hutan seperti itu. Sekitar pukul 2 dini hari, mobil berhenti di depan. Gerbang besar berkarat, bertuliskan nama perusahaan yang sama dengan di email PT Maju Jadi Corp. Di balik pagar, tampak bangunan tinggi dengan lampu-lampu putih menyala. Ada satpam tua berdiri di depan pos. Wajahnya pucat tapi tersenyum. "Silakan masuk." Wawancaranya sebentar lagi dimulai. Wawancara jam 2 pagi, batin Yati. Tapi ia dan Rara tetap mengikuti arahan. Pikirnya, mungkin jadwal gelombang malam. Mereka berjalan masuk sambil menggenggam map dokumen. Anehnya, begitu melangkah ke halaman gedung, suasana berubah. Sunyi, terlalu sunyi. Lampu-lampu yang tadi terang mulai berkedip. Udara semakin dingin dan suara langkah mereka menggema panjang. Tiba-tiba, dari dalam gedung terdengar suara. Seperti lift terbuka sendiri. Rara menelan ludah. Kayaknya nggak usah lanjut deh. Tapi Yati menatap tangga menuju lantai atas. "Aku cuma mau pastiin ini bukan tempat yang salah." Mereka naik perlahan. Di lantai 4 ada papan nama ruangan bertuliskan HRD dan rekrutmen. Lampu di dalam ruangan menyala redup. Di meja depan ada tumpukan berkas dan beberapa ponsel bekas. Semuanya dengan nama orang berbeda. "Kayak barang milik pelamar kerja lain, Ti," bisik Rara. Tapi kenapa ditinggal semua? Saat Yati mendekati meja, sebuah suara berat terdengar dari belakang. "Kalian datang untuk wawancara kan?" Mereka menoleh cepat. Di sana berdiri seorang pria mengenakan jas hitam. Wajahnya pucat
matanya kosong, tanpa bola mata. Rara menjerit. Mereka berlari menuruni tangga, tapi setiap kali menuruni satu lantai, mereka kembali lagi ke lantai 4. Lift terbuka sendiri, kosong, tapi suara langkah kaki terdengar dari dalam. Yati akhirnya membuka pintu darurat dan berhasil keluar ke halaman. Saat menoleh ke belakang, gedung yang tadinya tinggi dan terang kini berubah menjadi bangunan tua penuh lumut dan kaca pecah. Papan nama perusahaan hilang, hanya tersisa papan kayu kusam bertuliskan Pabrik Tekstil Cempaka. Tutup sejak 1998. Pagi pun tiba. Air sungai mengalir pelan di bawah cahaya. Embun masih menggantung di pucuk-pucuk daun, namun aroma lumpur dan oli terbakar memenuhi udara. Di pinggir sungai, 2 perempuan muda duduk bersandar di batu besar. Pakaian mereka basah, wajah kotor oleh tanah, tapi napas mereka masih ada. "Ra, kita di mana?" "Ya," suara Yati parau, gemetar. "Aku nggak tahu, Ti. Yang terakhir aku ingat, mobil kita ngerem mendadak," jawab Rara pelan, memegangi lengannya yang memar. Beberapa warga dari desa dekat situ mulai berdatangan. Seorang bapak tua membawa bambu, sementara 2 pemuda menyeberangi sungai dengan hati-hati. "Astagfirullah, ada korban kecelakaan," teriak salah satu dari mereka. Mereka segera menolong Yati dan Rara, memberi air minum, dan memapah keduanya menuju rumah warga di tepi jalan kecil. Setelah warga memastikan keduanya selamat, mereka baru Romi menuju lokasi mobil travel yang terperosok. Kaca depan pecah, kursi penumpang penuh lumpur dan daun, tapi anehnya tidak ada sopir di dalamnya. "Mungkin dia keluar waktu mobil hampir jatuh," ujar salah satu warga. "Atau hanyut ke sungai," sambung yang lain pelan. Polisi desa dipanggil. Pihak berwenang datang siang itu untuk mengevakuasi kendaraan. Yati hanya bisa duduk di teras rumah warga, menatap kosong ke arah sungai. Rara menggenggam tangan Yati. "Kamu masih ingat? Kita kan semalam di depan gedung." Terus Yati langsung memotong cepat. "Jangan, Ra. Aku nggak mau ingat lagi." Malamnya, mereka menginap di rumah salah satu warga bernama Bu Rumini, seorang ibu paruh baya yang baik hati. Bu Rumini membuatkan teh hangat dan menyalakan lampu minyak di ruang tamu. "Kalian beruntung masih hidup, Nak," katanya lembut. "Beberapa tahun lalu, di jalan itu juga pernah ada kecelakaan travel, sama persis malam hari. Penumpangnya dari luar kota." Yati menatap ibu itu lekat. "Apa semuanya selamat waktu itu?" Bu Rumini menggeleng pelan. "Tidak semua." Suasana ruang tamu hening. Rara menatap api kecil di lampu minyak, sementara Yati menunduk. Jari-jarinya gemetar memegang cangkir teh. Keesokan harinya, polisi membawa mereka ke pos terdekat untuk membuat laporan. Yati menceritakan semuanya, dari email panggilan kerja, perjalanan malam, hingga kecelakaan. Namun ketika polisi mengecek alamat perusahaan yang mereka sebutkan, hasilnya nihil. "Mbak, di daerah itu cuma ada bangunan pabrik kosong, sudah tutup puluhan tahun. Tidak ada perusahaan aktif bernama PT Maju Jadi." Rara menatap Yati dengan wajah pucat. "Jadi selama ini kita ngelamar kerja ke tempat yang sudah nggak ada?" Yati melanjutkan lirih. Setelah semua urusan selesai, warga membantu mereka mencari kendaraan pulang. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Rara tertidur di kursi, sementara Yati hanya menatap jendela.
pikirannya terus terulang pada malam itu. Gedung bercahaya, satpam tua, dan suara lift yang berbunyi di kegelapan. Ketika bus melewati jalan besar, Yati melihat papan bertuliskan kawasan industri Cempaka 2 km. Ia memejamkan mata. Mungkin cuma nama yang sama, gumamnya dalam hati. Tapi dadanya terasa sesak. Bus berhenti di terminal Pemalang menjelang sore. Udara terasa hangat. Langit berwarna jingga keemasan. Yati dan Rara turun dengan langkah pelan, membawa tas ransel lusuh yang masih penuh lumpur dari kejadian itu. Begitu menjejak tanah kampung halaman, ada rasa lega yang sulit diungkapkan. Akhirnya pulang juga, Ti, ujar Rara sambil tersenyum lemah. Iya, Ra. Aku pikir kita nggak bakal sampai lagi di sini, jawab Yati. Matanya berkaca. Mereka dijemput orang tua masing-masing. Pelukan pertama setelah hari-hari panjang penuh cemas terasa begitu hangat. Tidak ada cerita tentang gedung atau email misterius, hanya ucapan syukur bahwa mereka masih hidup. Seminggu berlalu, Yati mulai membantu ibunya berjualan gorengan di depan rumah, sementara Rara ikut menjaga warung keluarganya. Pagi terasa lebih sederhana. Suara ayam berkokok, aroma nasi hangat, dan tawa anak-anak tetangga. Setiap kali lewat depan cermin di ruang tamu, Yati melihat wajahnya yang mulai segar lagi. Tidak ada lagi kantung mata gelap. Tidak ada bayangan kecemasan. Kita beneran bisa mulai dari awal, Ra, kata Yati suatu sore. Iya, Ti. Aku rasa ini waktu kita buat hidup tenang dulu. Sore itu, Yati dan Rara pergi ke alun-alun Pemalang. Mereka duduk di bangku taman, menikmati es kelapa muda sambil menatap lampu-lampu yang mulai menyala. Anak-anak berlarian. Suara musik dari pedagang balon terdengar sayup-sayup. Dulu kita ke Jakarta karena pengen nyari hidup yang lebih baik, kata Rara pelan. Iya, tapi ternyata hidup baik itu bisa juga kita temuin di sini, jawab Yati tersenyum. Mereka tertawa ringan. Tidak ada ketakutan, tidak ada bayangan masa lalu. Hanya dua sahabat yang bersyukur masih punya hari esok. Malamnya, Yati duduk di teras rumah sambil menatap langit. Bulan purnama menggantung di atas pohon mangga. Ibunya datang membawa teh hangat. Masih kepikiran, Nak? Tanya ibunya lembut. Sedikit, Bu. Tapi sekarang aku lebih banyak bersyukur. Ibunya tersenyum. Kadang perjalanan yang paling berat bukan yang jauh, tapi yang membuat kita sadar apa yang paling berharga. Yati hanya mengangguk pelan, lalu menyesap teh itu. Hangat, menenangkan, seperti hidup yang kembali normal. Beberapa minggu kemudian, Yati diterima kerja di toko pakaian di kota Pemalang. Rara pun mulai membuka usaha kecil menjual makanan ringan. Mereka masih sering bertemu, bercanda, dan sesekali mengingat masa lalu, tapi bukan dengan rasa takut, melainkan tawa yang lega. Kita pernah hampir nyasar di hidup kita sendiri, kata Yati suatu sore. Tapi untungnya kita nemu jalan pulang. Rara menatap langit, tersenyum, dan kali ini gak ada lagi yang misterius, cuma bahagia yang nyata. Sore itu, langit Pemalang mulai berwarna kelabu. Yati baru saja menutup toko pakaian tempat ia bekerja. Bosnya memintanya mampir sebentar ke rumah penjahit langganan di arah Desa Belik untuk mengambil beberapa potong baju yang jahitannya belum sempat diambil kemarin. Sekalian pulang ya, Ti, biar besok bisa langsung dipajang, kata bosnya dengan senyum ringan. Yati mengangguk. Ia mengenakan jaket hitam dan helm,
lalu menghidupkan motornya. Perjalanan sekitar 30 menit. Sebagian besar melewati jalan pedesaan yang sepi dan dikelilingi kebun jati. Namun, menjelang maghrib, di tengah turunan menuju kawasan hutan belik, motornya tiba-tiba tersendat, lalu mati total. Yati mencoba menstarter ulang motornya, tapi nihil. Suara jangkrik mulai terdengar nyaring, dan angin yang bertiup dari arah lembah membawa aroma tanah basah yang menusuk. Ia mengeluarkan ponsel, mencoba menelepon kakaknya, tidak ada sinyal. Menelepon bosnya pun gagal. Aduh, gimana ini? Gumamnya pelan sambil mendorong motor pelen-pelen di jalan yang makin gelap. Setelah berjalan hampir 10 menit, ia melihat cahaya redup di kejauhan. Lampu kuning remang dari sebuah bangunan kecil di pinggir jalan dengan tulisan pudar di atasnya, bengkel motor. Hatinya sedikit lega, untung masih ada bengkel, katanya sambil mendorong motor mendekat. Begitu sampai di depan, ia melihat seorang pria tua keluar dari dalam, memakai pakaian lusuh, berminyak. Wajahnya tak terlalu jelas karena cahaya redup. Motor mogok, Nduk? Tanya pria itu. Suaranya serak. Iya, Pak. Bisa tolong dibenerin? Bisa. Taruh aja di sana. Yati menuruti. Ia duduk di kursi kayu, memperhatikan pria itu bekerja. Namun yang membuatnya ragu, suara ketukan alatnya terlalu pelan, seperti bukan mengetuk logam, melainkan tanah. Bau aneh menyeruak, seperti karet terbakar, bercampur anyir darah. Yati menutup hidung, menoleh ke dalam bengkel. Ada motor-motor lain, tapi semuanya berdebu tebal dan plat nomornya sudah berkarat, seperti lama tak dipakai. Tiba-tiba, suara pria itu berhenti. Sudah, Nduk, coba nyalain. Yati menekan starter dan anehnya motor langsung menyala halus. Padahal sebelumnya benar-benar mati. Wah, bisa Pak, terima kasih. Ya, berapa biayanya? Ndak usah. Yang penting kamu hati-hati lewat sini malam-malam. Banyak orang suka nyasar. Yati mengangguk, tapi ketika ia menengok lagi ke wajah si pria itu tidak ada. Kursi tempat ia berdiri kosong. Obeng masih tergantung di udara, lalu jatuh ke lantai dengan suara klak. Yati tercekat. Ia spontan menyalakan motor dan tancap gas. Tapi sepanjang jalan, kaca spion motornya memperlihatkan bayangan pria tua itu masih berdiri di depan bengkel, menatap dengan mata yang memantulkan cahaya merah samar. Sesampainya di rumah, Yati langsung memarkir motor dan terisak pelan. Ibunya kaget melihat wajah Yati pucat. Kamu kenapa, Ti? Gak apa-apa, Bu, cuma capek. Bengkel di Blik itu aneh, Bu. Namun ketika keesokan harinya Yati bercerita kepada tetangga tentang bengkel itu, mereka hanya saling pandang. Enduk, bengkel di Blik itu udah gak ada dari 10 tahun lalu. Pernah kebakaran dan yang punya pria tua meninggal di dalamnya. Yati terdiam. Ia menatap motornya yang kini terparkir di halaman. Mesinnya hidup seperti biasa, tapi di sisi spion ada bekas sidik jari hitam legam. Tak bisa hilang meski dicuci berulang kali. Seminggu setelah kejadian di hutan Belik, Yati mulai bisa tersenyum lagi. Meski setiap kali lewat jalan itu, bulu kuduknya masih sering berdiri tanpa alasan. Sore itu, di warung kopi depan rumah kos, ia bertemu Rara, teman satu kampung sekaligus sahabatnya. Ra,
Aku mau cerita sesuatu, kata Yati pelan, menatap cangkir kopinya yang sudah hampir habis. Tentang apa, Ti? Tentang bengkel di Belik. Aku sempat mogok di sana minggu lalu. Ada orang tua bantuin aku. Tapi ternyata, kata warga, bengkel itu udah kebakar 10 tahun lalu. Rara langsung berhenti mengaduk tehnya. Serius, Ti? Kamu bilang bengkel Belik? Aduh, aku baru inget dulu teman kerja kita, si Lina, juga pernah ngomong hal kayak gitu. Katanya, pas dia lewat situ, lihat bengkel yang nyala lampunya. Padahal warga bilang udah lama kosong. Yati spontan merinding. Keduanya terdiam beberapa detik. Hanya terdengar suara kendaraan dari kejauhan. Jangkrik di sawah belakang kos. Coba aja kita cari di Facebook. Siapa tahu ada grup warga Belik atau postingan lama tentang itu, kata Rara sambil membuka ponselnya. Beberapa menit mereka menelusuri grup Facebook bertajuk Warga Belik dan sekitarnya. Yati mengetik di kolom pencarian, bengkel motor Belik terbakar. Hasilnya muncul sebuah unggahan lama dari tahun 2013. Judulnya, Ki, kebakaran bengkel Pak Giman di Jalan Hutan Belik. 2 tewas terpanggang. Foto di postingan itu menampilkan bangunan hangus dengan papan nama pudar bertuliskan bengkel motor. Sama persis seperti yang Yati lihat minggu lalu. Ya Tuhan, ini tempatnya, Ra, ucap Yati pelan. Iya, sama banget, jawab Rara dengan mata membesar. Di kolom komentar ada seorang pengguna menulis, sejak itu katanya kalau malam suka kelihatan ada cahaya dari arah sana. Banyak pengendara bilang lihat orang di depan bengkel, padahal gak ada siapa-siapa. Yati menelan ludah. Rara mencoba menenangkan. Udahlah, Ti, mungkin kamu cuman kebetulan lewat waktu ada orang iseng. Jangan dipikirin. Tapi aku lihat sendiri, Ra. Dia bantuin aku benerin motor. Aku lihat tangannya dingin banget waktu nyentuh setang motor aku. Suasana jadi hening lagi. Yati menatap layar ponselnya lama, lalu menghela napas berat. Mungkin aku cuma beruntung bisa pulang dengan selamat. Malamnya, Yati mencoba tidur lebih awal, tapi pikirannya terus memutar kejadian itu. Ia bahkan sempat bermimpi singkat tentang bengkel di tengah hutan itu. Begitu terbangun, keringat dingin membasahi lehernya. Namun kali ini, ia memilih untuk tidak bercerita pada siapapun. Cukup ia dan Rara yang tahu. Setahun berlalu, ia sudah resign dari toko pakaian dan membuka usaha jahit di rumah. Awalnya hanya menerima pesanan kecil dari tetangga, baju kerja, mukena, daster. Tapi belakangan, berkat promosi mulut ke mulut, orderan mulai banyak. Bahkan seringkali ia harus lembur sampai lewat tengah malam. Suatu malam, ketika sedang menjahit baju pesanan pelanggan, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, ini dengan Mbak Yati tukang jahit ya? Iya, betul. Dengan siapa ini, Bu? Saya Bu Wanti dari Desa Mojomulyo. Anak saya mau menikah dan saya ingin Mbak Yati jahitkan gaun pengantin sederhana. Besok sore bisa selesai, ya? Nada suaranya terdengar tenang, agak serak dan lambat seperti orang tua. Yati sempat ragu, tapi Bu Wanti bilang sudah dapat nomor jahitnya dari pelanggan lain. Besok malam saja, sekalian antar ke rumah saya. Ya, Mbak, saya kirim alamatnya lewat pesan. Yati menulis alamat itu, Desa Mojomulyo. Katanya,
sekitar 40 menit dari pusat kota Pemalang, melewati jalan kecil ke arah barat. Tak ada yang aneh. Ia pikir ini pesanan besar, lumayan untuk tambahan uang. Keesokan malam, sesuai janji, Yati sudah menyelesaikan gaun putih sederhana itu. Potongan klasik dengan renda di bagian lengan dan sedikit hiasan mutiara di dada. Rara, yang baru pulang kerja, ikut menemaninya mengantar. Malam-malam banget, Ti. Mojomulyo, itu jauh loh. Iya, tapi aku janji nganterin. Kasihan. Katanya, anaknya mau dipakai pagi besok. Mereka berdua naik motor melewati jalanan sunyi. Lampu jalan mulai jarang terlihat, berganti dengan sawah dan pohon jati. Di tengah perjalanan, sinyal ponsel mulai hilang. Lihat maps-nya, masih bener kan? Masih, tunggu. Kok jalannya makin kecil ya? Kayak jalan desa. Jalan mulai menurun. Menembus perkampungan gelap yang hanya diterangi lampu minyak dari rumah-rumah tua. Di kejauhan, mereka melihat gapura bertuliskan "Selamat datang di desa Mojomulyo." Mereka berhenti di depan rumah besar berdinding kayu. Lampu depan rumah menyala redup. Yati memarkir motor, mengetuk pintu sambil membawa gaun yang sudah dibungkus rapi. Tak lama, pintu dibuka oleh seorang wanita tua berambut putih panjang, memakai kebaya lusuh. "Oh, Mbak Yati ya? Masuk, Nak. Aduh, bagus banget jahitannya." Wanita itu tampak ramah, tapi suasana rumahnya aneh. Di ruang tamu ada foto keluarga besar yang dipajang, namun semuanya hitam putih dan tampak usang. Rara memperhatikan sekeliling. Tidak ada suara lain. Bahkan tidak terdengar orang lain di rumah sebesar itu. "Anaknya mana, Bu? Yang mau nikah?" "Yang mau nikah?" tanya Yati sambil tersenyum. "Sudah, istirahat. Besok pagi acara di halaman belakang." Yati menyerahkan bungkusan dan wanita itu langsung meletakkannya di meja altar kecil yang penuh bunga melati dan dupa. Aroma dupa itu menyengat. Rara mulai gelisah. "Bu, kami pamit ya. Sudah malam." "Iya, hati-hati di jalan. Oh ya, kalau lewat jembatan nanti jangan noleh ke kiri ya, Mbak. Bahaya." Yati dan Rara berpandangan. "Maksudnya?" "Bu, pokoknya jangan noleh. Sudah, cepat pulang." Mereka berdua buru-buru keluar. Motor langsung melaju menembus gelapnya malam. Jalan menuju jembatan terlihat sepi dan berembun. Namun, ketika sampai di tengah jembatan, Yati mencium aroma melati yang sama seperti di rumah tadi. Dari arah kiri terdengar suara tawa pelan, seperti seseorang sedang bersenandung. Rara spontan menoleh. "Jangan, Ra. Jangan noleh." Motor langsung tancap gas. Begitu sampai jalan utama, Yati berhenti, napasnya tersengal. Rara hanya diam, menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat. "Ra, kamu lihat apa tadi?" Aku nggak tahu, Ti. Tapi di air, kayak ada orang pakai gaun putih berdiri di sungai." Keesokan harinya, Yati penasaran. Ia mencoba menelepon nomor Bu Wanti, tapi sudah tidak aktif. Ia bahkan bertanya ke teman lamanya yang tinggal di sekitar sana. Jawabannya membuat darahnya berdesir. "Desa Mojomulyo dulu ada, tapi udah lama kosong, Mbak. Warganya pindah semua setelah banjir besar 5 tahun lalu. Rumah yang di tengah itu, katanya, rumah mantan lurah, Bu Wanti. Tapi beliau meninggal waktu banjir itu.
Yati terdiam lama. Gaun pengantin yang ia jahit, yang semalam ia serahkan dengan tangannya sendiri, berarti ia tak pernah tahu siapa yang benar-benar menerimanya. Beberapa minggu kemudian, rasa penasaran Yati tak bisa hilang. Ia memutuskan kembali ke desa Mojomulyo, ditemani Rara, hanya untuk memastikan semuanya benar-benar nyata. Mereka berangkat siang hari. Jalan yang dulu mereka lalui masih sama, belokan ke arah barat, melewati kebun dan sawah. Tapi kali ini tidak ada gapura, tidak ada papan nama desa Mojomulyo. Yang mereka temukan hanyalah hamparan tanah kosong, ditumbuhi ilalang dan sisa-sisa pondasi rumah. Yati turun dari motor, berjalan perlahan ke tempat yang ia ingat sebagai rumah Buanti. Di sana, di antara reruntuhan tembok kayu, tergeletak bungkusan plastik bening berisi potongan kain renda putih. Kain yang sama persis seperti yang ia gunakan untuk menjahit gaun pengantin itu. Rara menatapnya. "Ti, kita pulang aja ya." Yati mengangguk pelan. Ia simpan potongan kain itu di tas tanpa bicara sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan pulang, tak ada yang bersuara. Hanya suara angin sore menyapu wajah mereka, membawa bisikan samar seperti ucapan terima kasih dari seseorang yang sudah lama menunggu.